Alhamdulillah sahabat PIC, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai program kesyukuran Positive Impact Center. Dengan adanya digitalisasi, kita bisa untuk bersama-sama bergerak dalam kebaikan. Selain kebaikan, tentu bersama-sama juga bisa dalam keburukan yang kita pilih. Nah, berawal daripada kami dari tim PIC Positive Impact Center melihat banyak sekali anak-anak muda yang mengeluh, banyak sekali anak-anak muda yang menyalahkan pemerintah, menyalahkan keluarganya, temannya, lingkungannya, dan dirinya selalu sebagai korban. Dan saya melihat sesuatu hal keajaiban ketika ada orang yang bersyukur, bahkan dalam kondisi yang sangat terpuruk, begitu meningkat terus berkembang. Dan orang mengeluh, saya juga melihat sebuah fakta. Ternyata mereka yang mengeluh itu makin turun, kualitas hidupnya makin turun, makin hancur. Dan sesungguhnya saya dulu pun juga sama ketika masa-masa remaja awal, ketika saya mengeluh, itu sebetulnya nggak enak sekali. Yang pertama kan kita mengeluh, kita merasa selalu sebagai korban. Dalam hal apapun, korban selalu. Yang kedua, ketika kita mengeluh, itu baunya sedih selalu. Wajah itu sudah menggambarkan kesedihan tanpa kita ngomong kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada masyarakat kita. Tanpa ngomong, kalau orang mengeluh, wajah itu menggambarkan. Yang ketiga, ketika mengeluh, yang benar, prestasi belajar tidak naik, ya, lingkungan sosial nggak berkembang, dan banyak hal, rezeki juga mandek dan sebagainya. Dan ketika bersyukur dengan kondisi kepunaan, bahkan dalam seburuk-buruk keadaan, ternyata Allah memberikan luar biasa. Makanya sahabat-sahabat PIC, di dalam buku Yaakub Suzon ini kita bahas mengenai pentingnya bersyukur. Dan saat ini kita Positive Impact Center sudah berjalan. Kita membuka program lewat internet, nanti lewat website kita positiveicenter.com, dan juga grup Facebook kita alumni, yaitu melalui sahabat PIC dan grup WA. Di situ kita tiap hari nanti akan ada update masing-masing orang untuk sharing kesyukurannya. Kenapa kok di-sharing? Ya, tidak. Ini kita memanfaatkan teknologi. Yang kedua, kita kalau tidak berjamaah, ketika kita lagi ada masalah, ketika kita lagi sibuk, ketika kita lagi gamut, ya udah nggak lakuin. Kita harus konsisten dalam bersyukur ini. Nah, kita lagi ada program dalam pengembangan termasuk daripada ide Positive Impact Center, program yang Suzon, yaitu 10 notes kesyukuran. Bisa juga pakai hashtag 10 notes kesyukuran. Nah, itu udah berjalan beberapa, dan bayangkan banyak sekali manfaatnya, ya. Kenapa kesyukuran itu ditulis, nggak dirasakan saja dan sebagainya? Sahabat PIC, ternyata ada banyak sekali manfaat saat kita menuliskan kesyukuran itu minimal sehari 10 kali. Itu konsisten. Bagi teman-teman tentu di dalam dunia motivasi inspirasi mengenal salah satu tokoh dari Australia, misalkan adalah Rhonda Byrne. Dan dia menulis buku The Secret. Itu salah satu keutamaannya adalah bagaimana memaksimalkan pencapaian mimpi kita itu melalui Law of Attraction. Law of Attraction tidak bisa diraih kecuali kita bersyukur. Akhirnya beliau bikin buku lagi namanya The Magic. The Magic ini ternyata adalah bagaimana hidup menjadi ajaib, bagaimana hidup menjadi berkembang, bertumbuh, dan sebagainya, meraih mimpi yang kita raih, ternyata dengan bersyukur. Bersyukur. Di buku Quran dan The Magic tersebut dijelaskan, minimal kita target 60 kali tanpa putus. Kalau putus, ulangi lagi. Setiap hari tulis kesyukuran kita. Dan sesungguhnya di dalam banyak kitab, termasuk kitab yang kita imani Al-Quran, itu sangat menjelaskan bagaimana Allah dan Nabi Muhammad itu mendorong kita untuk bersyukur.
bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bahkan tidak ada pilihan sepertinya. Dan memang sebetulnya bahwasanya hidup untuk mengeluh tidak ada pilihan kecuali bersyukur. Hidup hanya memilih untuk bersyukur. Di dalam surat Al-Ibrahim, surat Ibrahim ayat ke-7, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini sebetulnya ayat yang sangat populer, ya, bahwasanya sesungguhnya jika kamu bersyukur, kata Allah berfirman di ayat ini, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat. Ya. Tetapi jika kamu mengingkari, jika kamu mengeluh, jika Allah berikan tapi malah kamu tidak syukuri, malah kamu ingkari nikmatnya, malah Allah mengatakan kamu tidak adil, ya, Allah sampaikan, tapi jika kamu mengingkari, maka pasti azabku sangat berat. Ya, jadi opsinya itu dua. Hidup itu di sini dalam masalah syukur dan ingkar, dan kufur nikmat. Kalau tidak bersyukur, mengeluh. Kalau syukur, Allah berikan nikmat. Itulah janji Allah. Dan janji Allah tidak pernah tidak terpenuhi. Kalau teman-teman belum merasakannya atau belum mengalaminya, hanya waktu. Trust me, orang-orang besar itu percaya kepada proses. Semua tidak ada yang instan. Tetapi yang penting kita pada hal yang benar. Kalau kita kufur nikmat, kalau kita ingkar, maka Allah juga akan kita kasih apa? Kasih azab. Nikmatnya Allah cabut. Ya, kasih kesehatan, mengeluh karena uang. Wah, Allah ini gak adil, saya uang tidak ada, padahal kesehatan luar biasa, tidak disyukuri. Allah cabut kesehatannya, baru tahu nikmatnya luar biasa sehat. Apalagi kalau azab, nauzubillah summa nauzubillah. Tentu kita menjadi pemuda yang diharapkan oleh Indonesia ini, di mana kita akan menjadi pemimpin di masa depan. Kita harus biasakan dengan bersyukur. Dan kita yakin, ya, kalau contohnya kasus ini secara logikanya, di kasusnya The Magic Rondabayan, dia menceritakan bahwasanya ketika bersyukur itu banyak klien-klien mereka yang mendapati lompatan kehidupan, yang sakit jadi sembuh, ya, yang bangkrut banyak utang menjadi sejahtera, yang tadinya tidak memiliki hubungan dalam kekeluargaan akhirnya bisa menikah dan sebagainya. Dengan bersyukur itu this miracle, tidak ada lain. Dan sesungguhnya bahkan bukan Islam, seluruh agama itu menganjurkan untuk bersyukur dan menjanjikan kalau bersyukur akan ditambah nikmatnya. Harus ada alasan apa lagi untuk mengeluh. Bahkan manfaat kita mengikuti program 10 not kesyukuran atau 10 notes kesyukuran, maka yang pertama kita masuk dalam komunitas yang mendorong untuk bersyukur, sehingga saat kita sedih, saat kita galau, saat kita sibuk, tetap kita harus bersyukur. Saat kita marah, bersyukur. Yang kedua, setiap hari kita konsisten dalam bersyukur. Kita udah kasih waktu, boleh malam, boleh pagi, pokoknya hanya pagi dan malam, menceritakan hari itu. Berarti kalau kita tulisnya malam, menceritakan kejadian pada hari itu, 10 kesyukuran. Kalau nulisnya pagi, berarti menceritakan hari kemarin. Ya, sahabat isi. Yang ketiga, kita konsisten, minimal 60 hari program ini. Setelah itu, kita sebetulnya akan terus menerus, karena Allah sudah janjikan bersyukur tambah dalam berbagai hal lingkup hidup kita, dan kita ingin membuktikannya, ya. Dan alhamdulillah, saya juga merasakan banyak hal gitu, ya. Ketika saya misalkan kita kalau sebagai mahasiswa dulu saya kuliah ingin ikut kegiatan internasional, saya nggak ada uang, saya juga nggak ada uang, orang tua saya juga nggak cukup. Saya yakin, ya Allah, saya yakin Kau Maha Kaya. Ya Allah, saya yakin dengan usaha ini bisa jalan beneran. Ada sponsorship, entah dari pemerintah, dari kampus, dari swasta, banyak jalan. Ingat, tugas kita adalah berusaha. Jalan akan Allah berikan, karena kemampuan kita belum bisa melihat semua jalan yang ada.
tetapi yang harus kita tetap adalah tujuan kita, ya, dengan bersyukur ini. Dan sesungguhnya sahabat PIC, dengan bersyukur tadi disebutkan banyak sekali hidup kita jadi meningkat dan bertumbuh dan berkembang makin maju. Emang gimana kalau kita misalkan mengeluh, kalau kita ingkar nikmat? Sesungguhnya ingat, kebaikan yang Allah ajarkan kepada kita kalau kita laksanakan itu kebaikannya buat kita sendiri. Tetapi jika kita ingkar, buat kita sendiri juga keburukannya. Contohnya, kita perhatikan orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mengeluh, ya, ingat dengan nikmat Allah, ya. Itu yang pertama, sahabat PIC bisa lihat, mereka sangat mudah marah. Orang bersyukur sangat mudah senyum. Orang yang mengeluh itu sangat mudah marah. Dikit-sedikit kesenggol marah, dikit-sedikit singgung, sedikit-dikit pokoknya marah. Kalau orang yang bersyukur itu dikit-sedikit senyum, dikit-sedikit oh ya nggak apa-apa, oh dia bisa dimaafkan, ya. Yang kedua, mudah tersinggung, mudah marah, mudah tersinggung, ya. Yang ketiga, mudah sakit hati. Perhatikan, orang yang mudah sangat sakit hati, sedikit membekas di hati. Yang keempat, gampang sakit-sakitan. Jadi ternyata ketika mengeluh, kesehatan itu merefleksikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini, ya. Jadi ketika kita bersyukur akan semakin sehat. Tetapi ketika kita mengeluh, perhatikan, semakin sakit kesehatan kita, gampang sakit-sakitan. Yang kelima, semua potensi kita, baik zohir, fisik ataupun batin, mental, pikiran dan sebagainya, potensi tertutup karena kita mengeluh tadi. Dan contoh dua lagi adalah yang keenam, menambah masalah. Orang yang mengeluh ini hidupnya selalu melihat masalah dalam dirinya, dalam keluarganya, lingkungan sekolahnya, kampusnya, kerjanya, semuanya masalah. Pastikan orang yang bersyukur, kalau ada solusi dalam masalah dirinya, keluarganya ada solusi, sekolahnya ada solusi, kerjanya ada solusi, bisnisnya ada solusi, semuanya ada solusi. So, orang yang bersyukur melihat semuanya ada solusi. Orang yang malu semuanya melihat ada masalah. Makanya kalau tambahin juga masalah tambah masalah, karena dia tidak bersyukur. Oh tambah lagi kan masalahnya. Yang terakhir, contohnya yang ketujuh adalah efek buruk dari kita tidak bersyukur atau kita mengeluh adalah membuka kekurangan diri. Orang yang bersyukur kita lihat enak sekali hidupnya, senyum, mungkin punya rezeki, kendaraan dan sebagainya, profesionalnya dengan kerjanya, keluarganya. Tetapi sebetulnya barangkali mereka tetap punya masalah, dan pasti punya masalah. Tetapi karena bersyukur, mereka tahu bagaimana solusinya. Kalau belum tahu, mereka husnuzon kepada Allah, pasti ada solusinya. Tetapi kalau orang yang mengeluh, itu kekurangan diri seperti dibuka oleh orang lain. Saya lagi ada masalah ini nih, saya hidupnya kayak gini, jelek nih, saya kayak gini nih, kamu enak semua nih, kalau saya begini semua. Orang yang mengeluh terlihat sekali sedang banyak masalah. Tapi orang yang bersyukur, ada masalah mungkin lebih besar daripada yang mengeluh, tetapi terlihat lebih sukses, terlihat lebih kaya, lebih maju, lebih berkembang, lebih bertumbuh.